Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa sharing lagi nih sedikit tentang kegiatan aku. Dan di video kali ini aku pengen sharing sedikit tentang budgeting bulanan bulan Oktober 2024. Dan udah beberapa bulan ini kebetulan aku juga nggak budgeting ya teman-teman, nggak sharing tentang budgeting bulanan karena 2 sampai 3 bulan ini juga aku tuh selain penyesuaian kegiatan UNA tapi juga penyesuaian dengan keuangannya. Karena kalau kegiatan anak itu udah banyak, otomatis pengeluaran juga itu semakin bertambah ya teman-teman. Jadi semuanya tuh harus kita sesuaikan dengan keuangan kita. Oke, kembali ke videonya. Jadi di sini aku udah ambil untuk buku catatan budgeting bulanan aku dan sekarang aku mulai menyusun uangnya ke dalam akrilik ini ya. Jadi supaya uang itu gampang gitu untuk nanti bisa aku masukkan ke dalam dompet budgetingnya. Dan sekarang aku mau mulai untuk menulis rincian pengeluaran aku ya. Seperti biasa aku juga nggak bisa menghias-menghias banget ya teman-teman tentang budgeting ini. Jadi cuma aku tulis aja bulan dan juga tahun, kemudian aku tandai 2 garis di bawahnya. Simple aja nggak apa-apa ya, yang penting masih bisa kebaca gitu ya, apalagi yang penting aku masih bisa ngerti gitu tulisan aku. Oke, jadi di sini aku tuh biasa mencatatkan kategori yang pertama ya, yaitu saving. Jadi di dalam saving ini aku tuh ada 4 jenis tabungan. Yang pertama adalah tabungan haji atau umroh, kemudian yang kedua adalah tabungan pendidikan anak, dan ketiga adalah tabungan untuk renovasi rumah, dan yang keempat adalah tabungan untuk dana darurat di dalam rumah tangga aku. Dan di sini setelah aku menulis saving, ini aku lanjut dengan giving ya teman-teman. Dan di giving ini ada 2 juga untuk kategorinya itu. Yang pertama adalah untuk orang tua dan yang kedua adalah sedekah. Dan untuk di giving ini aku nggak bisa menyebutkan untuk nominalnya ya teman-teman. Dan di sini tadi itu aku lupa juga untuk menconteng tentang di savingnya ya. Jadi aku nggak bisa sharing juga tentang tabungan haji atau umrohnya, kemudian untuk renovasi dan juga dana darurat aku. Tapi di sini aku bisa sharing tentang dana pendidikan anak ya, yaitu 600.000. Jadi satu anak itu aku budgetkan 300.000 per bulannya. Dan setelah kategori saving dan juga giving udah aku tulis, di sini kita beralih ke living ya, yaitu pengeluaran rutin di setiap bulannya. Jadi yang pertama aku itu ada belanja bulanan ya teman-teman. Jadi belanja bulanan itu mencakup kebutuhan yang biasanya aku beli di supermarket. Kemudian ini aku juga ada belanja mingguan. Jadi belanja mingguan itu yang aku beli lauk pauk di setiap minggunya. Dan untuk belanja harian adalah untuk jajan-jajan gitu ya, untuk jajan aku dan juga anak-anak. Dilanjut lagi, ini ada pengeluaran untuk listrik, PDAM, gas, dan juga galon. Dilanjut juga, ini ada pengeluaran untuk wifi. Setelah SPP di sini aku tambahkan ekskul ya teman-teman. Biasanya di bulanan sebelumnya aku tuh SPP plus ekskul aku gabungin. Tapi ini untuk ekskul udah aku pisah ya. Soalnya Una itu udah ikut 2 ekskul. Setelah itu ada juga pengeluaran untuk lesnya Una. Jadi Una itu udah ikut kumon ya teman-teman. Dan di sini tuh aku tulis 2. Soalnya dia itu ikut 2 mata pelajaran gitu ya, yaitu matematika dan juga bahasa Inggrisnya. Dilanjut ada untuk ojeknya Una dan juga dia Pertama. Kemudian aku juga ada budget sendiri ya untuk buah, telur, dan juga roti. Kemudian ada budget jalan-jalan dan juga dana tak terduga.
Oke, jadi untuk belanja bulanan itu aku budgetkan 1 juta ya teman-teman. Insya Allah 1 juta ini cukup. Dan kemarin di saat aku belanja ternyata juga semua tuh udah pada naik ya, serba mahal. Kemudian untuk belanja mingguan di sini tuh 1 juta aku bagi 5, jadi setiap minggunya itu adalah 200.000. Kemudian aku ada belanja harian ini tuh aku budgetkan 300 ya. Jadi hitungannya itu 10.000 dikali 30 jadi 300.000. Kemudian untuk listrik, untuk pemakaian di rumah aku tuh sekitar 600.000. Lanjut lagi untuk PDAM. Jadi PDAM itu aku budgetkan flat 100.000 ya, meskipun kadang pemakaiannya itu bayarnya tuh sekitar 80, 90 gitu. Tapi aku flatin aja 100.000. Kemudian untuk budget gas, aku tuh pakai gas yang pink ya. Jadi budgetnya itu 115, dan untuk galon aku budgetkan dalam 1 bulan itu 100 ribuan. Kemudian ada WiFi. Jadi WiFi itu per bulannya 420 ya teman-teman. Dan di sini untuk uang bensin juga aku budgetkan 300. Dan ada juga SPP UNA. Jadi SPP UNA itu per bulannya 425 ya. Dan di sini untuk ekskul dia tuh ikut 2 ya teman-teman. Dan ekskul yang dia ikutin itu per bulannya adalah 50. Jadi untuk 2 ekskul ini adalah 100. Dan dilanjut ada juga les kumon. Jadi les kumon itu satu mata pelajaran itu 410 ya. Jadi dia ikut 2 jadi 820. Kemudian untuk ojek sekolah masih flat dari dia kelas 1 sampai kelas 3 ini, alhamdulillah ya masih di angka 250. Dan juga ini untuk dia persama karena dia tuh udah makainya tuh udah alhamdulillah udah tinggal 3 bal ya, biasanya tuh 4 bal gitu. Jadi ini budgetnya itu aku budgetkan 200. Kemudian aku ada budget buah yaitu 300.000, kemudian ada budget telur yaitu 250, dan juga untuk roti aku budgetkan 100.000 aja. Jadi seminggu sekali paling ya beli rotinya itu. Kemudian untuk jalan-jalan aku budgetkan 300 ya teman-teman, dan untuk dana tak terduganya itu sekitar 200 aja. Oke, dan inilah pengeluaran aku di setiap bulannya ya teman-teman. Jadi aku tuh biasa mencatat begini supaya nggak bingung ya, dan bisa dievaluasi lagi di setiap bulannya. Dan setelah mencatat ini aku mulai mau masukin uangnya ke dompet budgeting ya. Jadi supaya pengeluarannya juga itu sesuai dengan budgetnya masing-masing. Dan ini untuk belanja bulanan itu nggak aku masukin ya, karena untuk uangnya itu ada di ATM. Dan di sini aku tuh lupa untuk kasih tandanya ya. Jadi ini aku ulang lagi. Aku mau tandain mana aja yang pengeluarannya itu melalui ATM ya, dan enggak berupa cash yang aku simpan di dalam dompet budgeting aku. Jadi untuk tabungan semuanya itu sebetulnya di ATM ya teman-teman, tapi karena tadi tuh dana pendidikan biasanya aku cash, itu aku tandain juga. Dan untuk belanja bulanan, listrik, wifi dan lain-lain, inilah ya yang ada di ATM. Dan aku tuh lupa ya untuk nulis tahfiz UNA, jadi di sini aku tulis juga untuk pengeluaran tahfiznya itu sebulannya itu 100.000 rupiah. Jadi aku tuh ngerasa pengeluaran itu semakin banyak ya setelah si Una itu kelas 3 ya teman-teman. Jadi si Una itu setiap perkembangan di sekolahnya itu kan aku pantau ya, setiap dia bagi rapot tengah semester ataupun saat semesteran, dan juga kenaikan kelas gitu. Nah dari kelas 1 tuh karena kan dia tuh kan sekolahnya di IT ya, dan jadi fokusnya itu kayak ke agama, hafalan dan lain-lain. Jadi untuk akademiknya itu aku tuh selalu aku gali gitu ya, aku tanyain gitu sama gurunya, gimana nih anak saya gitu, butuh les atau enggak segala macam. Cuma di kelas 1 itu kata ibu guru itu belum butuh ya untuk les. Jadi di kelas 2 itu aku pantau lagi, dan untuk Una ini butuh untuk pengulangan di matematikanya. Jadinya makanya untuk kelas 3 ini mulai aku lesin ya teman-teman.
BTW jadinya aku sambil masukin uang ke dompet budgeting mungkin sambil cerita aja ya, karena aku juga agak bingung gitu bahas apa. Jadi balik lagi ke bahasan tentang lesnya Una. Jadi itulah alasan aku udah mulai lesin si Una ya, dan alhamdulillah anaknya juga seneng. Jadi di Kumon ini selain matematika, aku juga lesin dia tuh bahasa Inggris ya teman-teman. Karena bisa kita lihat ya, kayaknya bahasa Inggris itu makin kesini tuh penting banget ya, apalagi di zaman anak kita sekolah saat ini itu tuh serba global gitu loh, kayaknya di era digital gitu. Jadi aku nggak pengen juga Una itu agak ketinggalan gitu ya. Jadi misalkan dia menguasai bahasa internasional gitu ya, seenggaknya dia paham gitu untuk bisa belajar dari mana aja gitu nantinya. Dan juga untuk les juga alhamdulillah anaknya itu seneng gitu, semua kegiatan yang dia ikutin tuh memang dia yang mau, dia yang seneng. Jadi kita sebagai orang tuanya itu tinggal support aja ya teman-teman, dan selalu berdoa semoga kita sebagai orang tua itu dimurahkan gitu rezekinya, biar bisa kasih yang terbaik untuk anak-anak kita, amin. Jadi sebelumnya itu ya 2 bulan yang lalu aku tuh coba lesin Una di 2 tempat. Salah satunya tuh Kumon, dan juga ada tempat les satunya gitu ya. Dan memang di tempat les yang satunya ini murah gitu ya teman-teman, 250 per bulan, tapi dia semua mata pelajaran kelas 3 gitu. Nah, setelah aku trial si Una gitu, dia coba semua, dan di bulan pertama yang satu itu bayar full ya teman-teman. Kalau di Kumon kan masih bisa masa percobaan kan untuk menentukan placement. Dan di saat aku cobain Una les 1 bulan di tempat yang B ini, dia tuh nggak nyaman gitu. Jadi kata dia lebih memilih di Kumon, dan aku juga jadinya oh ya udah, pas aku udah paham kenapa dia nggak suka gitu, ya udah jadinya aku lesin dia di Kumon, dan dia minta ada 2 mata pelajaran ini yang dia ikutin. Ya udah gitu, jadinya kita sebagai orang tua ya ACC, yang penting anaknya happy gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian cerita aku tentang les dan kegiatan Una ya. Jadi Una itu ada kegiatan tahfiz, les, dan juga ekskulnya, makanya aku tuh udah mulai kayak susah untuk upload. Dan kembali lagi ke videonya, jadi ini ternyata setelah aku budgeting, uang aku tuh kelebihan 50 ya, dan ini uangnya nanti bakal aku masukin ke dalam rekening. Dan aku mohon maaf banget, di video kali ini aku tuh nggak ada bermaksud pamer ataupun ria ya teman-teman, tapi aku cuma sharing aja sedikit gitu gimana cara aku mengatur keuangan. Dan percayalah teman-teman, setiap rumah tangga tuh ada aja rezekinya, setiap anak ada rezekinya, dan yang aku yakini hidup tuh adalah sawang sinawang ya. Jadi kita tuh nggak bisa juga ngelihat orang bahagia atau cukup dari kasat mata kita aja. Dan sebenarnya aku tuh agak milau gitu ya bahas keuangan disambungkan dengan anak, karena aku tuh dan suami pernah ada di titik terbawah kami gitu ya, yang serba kekurangan, dan alhamdulillah Allah udah mulai lebih mencukupkan gitu, apalagi untuk kepentingan anak-anak kami. Oke, ini adalah buku saving challenge aku ya. Biasanya tuh aku masukin tabungan pendidikan, tapi ini enggak karena uangnya itu di ATM. Dan nanti sampai ketemu di video saving challenge aku ya di video berikutnya. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Semoga video aku yang sederhana ini bisa menghibur dan memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya untuk selalu support YouTube channel aku dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.